Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hartawati dari SMA Negeri 8 Makassar. Salam kenal dan sukses untuk guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Izinkan saya untuk melakukan aksi nyata topik kurikulum merdeka, yaitu mengapa kurikulum perlu berubah. Dan aksi nyata topik kurikulum merdeka ini saya memilih untuk menyebarkan pemahaman tentang kurikulum merdeka dan mengapa kurikulum merdeka perlu berubah. Dan menyebarkannya pada media sosial yang saya miliki seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, video, ataupun Telegram. Saya memohon kepada Bapak Ibu guru hebat dan semua orang-orang yang sudah menyaksikan video ini kiranya dapat memberikan atau mengisi umpan balik melalui kolom komentar. Kemudian sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita menyamakan persepsi tentang kurikulum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Butir 19, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, kurikulum yang baik itu seperti apa sih? Yaitu kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan bersifat dinamis, yaitu terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan kebutuhan di masa depan. Adapun fungsi kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum merupakan pedoman guru dan peserta didik agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, ada pertanyaan, mengapa kurikulum perlu berubah? Jawabannya akan saya berikan setelah saya mengilustrasikan gambar berikut. Perubahan komputer dari masa ke masa, yang tadinya hanya sebatas untuk mengetik, dan sekarang komputer bisa menciptakan atau membantu pekerjaan manusia multifungsi dan menghasilkan audio. Komputer juga bisa menghasilkan dokumen, musik, serta video. Padahal komputer ini adalah barang elektronik. Seperti halnya komputer tadi, begitu juga dengan manusia. Sehingga sangat wajar sekali jika kurikulum perlu dirubah. Tujuannya adalah agar sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri, sehingga tujuan pendidikan nasional akan bisa diwujudkan. Dan izinkan saya untuk menyampaikan beberapa perubahan kurikulum dari masa ke masa. Di tahun 1947, namanya Rencana Pelajaran. Kemudian disempurnakan lagi menjadi Rencana Pembelajaran Terurai pada tahun 1952. Lalu Rencana Pendidikan 1964. Kemudian Rencana Pendidikan 1968. Kemudian pada tahun 1975 istilahnya berubah menjadi kurikulum dan disempurnakan lagi menjadi kurikulum 1984. Dan pada tahun 1994 ada kurikulum, kemudian ada tambahan suplemen kurikulum 1999. Kemudian pada tahun 2004 ada namanya kurikulum KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Dan pada tahun 2006 yaitu kurikulum KPSP.
Ada kurikulum 2013 dan pada tahun 2022 kurikulum Merdeka, pemerintah pusat mengeluarkan kurikulum Merdeka. Maka ada beberapa alasan yang harus Bapak dan Ibu guru hebat ketahui. Kenapa kurikulum perlu berubah? Yang pertama, relevansi perkembangan zaman. Seperti dijelaskan tadi, contoh sebelumnya adalah komputer. Hanya sebatas menghasilkan dokumen karena komputer hanya bisa menginput huruf-huruf. Tetapi sekarang harus bisa menghasilkan lebih dari audio, video, bahkan lebih kompleks lagi. Komputer telah berubah wujud menjadi multifungsi. Begitu juga dengan kurikulum, harus relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian alasan berikutnya adalah agar bisa memenuhi kebutuhan belajar peserta didik serta bisa menyiapkan generasi yang berdaya saing tinggi. Setelah kita bersama-sama sepakat bahwa kurikulum perlu berubah dan pada tahun ini kurikulum yang disampaikan oleh pemerintah pusat adalah kurikulum Merdeka, maka alangkah baiknya kita perlu mengetahui kerangka dasar kurikulum Merdeka agar kita dapat menerapkannya di sekolah masing-masing secara maksimal dan terarah serta terukur. Yang perlu diperhatikan oleh satuan pendidikan adalah yang pertama, tujuan pendidikan nasional, yang kedua, profil pelajar Pancasila, yang ketiga yaitu struktur kurikulum, yang keempat prinsip pembelajaran dan asesmen, dan yang kelima adalah capaian pembelajaran. Kemudian ada istilah adaptasi kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka yang diterapkan oleh pemerintah pusat itu dapat diadaptasi oleh satuan pendidikan, karena satuan pendidikan memahami betul tentang kondisi ekosistem yang mana peserta didik berada pada zaman yang harus dididik dengan kurikulum yang relevan, sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan pembelajaran yang bermakna. Maka muncullah kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang kita kenal dengan KOSP. Kurikulum Merdeka yang diadaptasi oleh satuan pendidikan agar sesuai dengan karakteristik, keadaan, konstekstual, dan kebutuhan satuan pendidikan itu sendiri. Maka sekolah perlu membuat kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian adapun komponen kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP itu meliputi 1. Karakteristik satuan pendidikan, 2. Visi, misi, dan tujuan, 3. Perencanaan pembelajaran yang mencakup ATP, asesmen, modul ajar, media ajar, dan program prioritas satuan pendidikan. Yang keempat, pengorganisasian pembelajaran yang mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Serta yang kelima yaitu sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Sehingga ada 5 prinsip pengembangan KOSP. Yang pertama yaitu berpusat kepada peserta didik atau kepada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melihat berbagai pemangku kepentingan yang memiliki stakeholder sekolah masing-masing. Inilah yang perlu dipahami oleh satuan pendidikan.
Dokumen Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan atau KOSP merupakan dokumen yang dinamis, mengikuti perubahan dan kebutuhan karakteristik satuan pendidikan. Demikianlah aksi nyata menyebarkan pemahaman kurikulum dan mengapa kurikulum perlu berubah di topik kurikulum merdeka. Kami harapkan kiranya Bapak, Ibu guru hebat dapat memberikan umpan balik pada konten. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kekeliruan kami pada konten ini, dan terima kasih atas segala perhatian dan bantuan Bapak, Ibu, guru hebat semua, serta masukan. Semoga sehat selalu. Amin, amin, ya Rabbal